Jumpa lagi dengan saya, HSW Channel. Video kali ini kita akan belajar tentang sort dan filter data di Excel. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa videonya di-subscribe dan di-share kepada teman-teman Anda yang sedang belajar Excel. Nah, oke, kita punya tabel yaitu daftar pegawai yang terdiri dari nomor, nama, NIK, dan jabatan. Pertama dulu kita akan sort datanya. Jadi sort data itu untuk mengurutkan data yang ada yang kita inginkan. Apakah dari alfabet A ke Z atau dari Z ke A atau dari nominal terkecil atau terbesar. Misalnya kita mau mengurutkan di kolom nama, misalnya kita mengurutkan dari A sampai Z, nama-nama pegawai. Jadi kita klik, letak kursor di header kolom. Jadi nomor nama NIP ini disebut dengan header ya, kita sebut dengan header. Ini misalnya di nama ini kita letak kursor, terus kita klik home, terus kita cari sort dan filter. Nah, jadi coba kita urutkan dari A ke Z. Nah, bisa Anda lihat bahwa urutan nama dimulai dari alfabet A sampai Z. Jadi mulai A, D, G. Nah, bisa Anda lihat bahwa kolom di sebelahnya, yaitu nomor urut, juga ikut berubah. Jadi mengikuti nama yang kita sort tadi. Begitu juga dengan NIP dan jabatan. Nah, misalnya kita mau mensortkan dari jabatan. Misalnya jabatan, jadi kita klik sort, misalnya A ke Z ya. Nah, dan dia berurut dari eselon 2, 3, dan 4, honorer dan staf. Nah, jadi kalau kita mau pulangkan, mau kita balikkan ke setengah semula, langsung aja dari ini kita balikkan ke nomor, sort, dari A ke Z. Nah, jadi sekarang tabelnya diurutkan seperti semula. Kemudian selain dari sort tadi, kita ada juga pilihan tentang custom sort. Nah, apa yang dimaksud dengan custom sort itu? Mari kita lihat ya. Misalnya sebelumnya dulu kita blok dulu ini, yang header ini kita blok, terus kita sort and filter. Nah, di sini ada custom sort. Jadi kita klik aja. Nah, di sini nampak jendela. Jadi kita mau misalnya mengurutkan nama ya, misalnya ini nama dari A sampai Z. Nah, coba kita lihat, ini isinya nomor, nama, NIK, dan jabatan. Nah, itu misalnya buat nama ya, terus value. Nah, value ini berdasarkan, jadi ini nilai, cell color, warna selnya, font color, warna hurufnya, dan cell icon atau icon cellnya. Karena kita mau mengurutkan nama, jadi kita klik value, value, value. Nah, order A ke Z. Coba kita buat ya. Nah, ini otomatis berurut dari A sampai O. Atau misalnya, coba kita buat lagi misalnya jabatan ya. Ini soal filter, custom sort, sort. Nah, misalnya NIP lah misalnya, NIP.
Jadi kita mau ngurutkan ini. Jadi ini balik ke value, terus A ke Z. Nah, coba kita klik ya. Nah, lihat NIP-nya merurut kembali dari nomor 1 sampai ke 15, atau sebenarnya ini kembali ke kondisi semula. Nah, itu tentang sort. Sekarang, kenapa sort itu penting? Sort itu penting untuk merapikan suatu data di tabel kita tadi sehingga lebih enak dilihat. Jadi kalau misalnya ini kan nggak beraturan, misalnya dari O sampai L, atau dari staf, harusnya kan misalnya kita buat dari eselonnya yang paling tinggi sampai honor. Nah, jadi gunanya kita sort itu untuk lebih mudah dilihat atau lebih mudah di-review, sehingga memudahkan bagi kita atau pembaca atau Anda untuk menganalisa data ini. Nah, jadi gunanya itu untuk melihat, memudahkan. Ini sekarang kita ke filter ya. Nah, filter caranya gimana? Nah, filter itu apa? Filter itu yaitu bagaimana kita memfilter data atau memilah data sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalnya gini, kita mau filter, kita mau melihat dari tabel ini yang eselon 3 aja, siapa-siapa aja. Atau yang staffnya aja, siapa-siapa aja. Jadi nggak semua ditampilkan, jadi sebagian aja. Jadi misalnya caranya gimana? Lalu kita letak kursor di sini, atau kita blok aja yang headernya. Terus kita ke filter, kita klik filter. Nah, di sini udah kelihatan muncul seperti tanda panah ke bawah. Nah, misalnya kita mau filter jabatan, karena kita mau melihat siapa aja staf di pegawai ini. Jadi nggak semua dinampakkan. Jadi klik sini. Nah, jadi ini dihilangkan. Jadi kita mau stafnya aja ditampilkan. Staf, oke. Nah, bisa kita lihat bahwa tabel pegawai ini isinya sekarang hanya staf aja. Jadi nggak semua lagi ditampilkan. Jadi cuma staf. Kalau misalnya kita mau tambah staf dan honorer misalnya. Kita klik honorernya, oke. Oke. Nah, jadi yang muncul hanya pegawai dengan jabatan staf dan honorer. Selain itu, kita juga selain dari ini, dari bagian ini, dari apa namanya ini ya? Apa ya? Selain dari ini, dimulai dari eselon 2, 3, dan 4 ini, kita juga punya pilihan mau filter data itu sesuai dengan teks. Nah, jadi misalnya gini, saya mau melihat siapa aja yang nama di ini. Tapi sebelumnya kita balikkan dulu ya, balik seperti semula. Nah, segini. Saya mau melihat di nama pegawai ini siapa aja yang namanya dimulai dari huruf A. Nah, jadi caranya, jadi, kok di sini kan misalnya banyak ya, misalnya banyak, kita kan nggak mungkin semua di sini. Repot ya, kelas 1 mesti kita klik siapa yang nama A. Ya, kalau ini sih, kalau banyak, jadi kita klik text filter, jadi sesuai dengan teksnya. Nah, di sini kita pilih. Di sini ada pilihan equal, artinya sama dengan. Does not equal, berarti nggak sama. Begin with dimulai, end with diakhiri, konten, berisi konten, atau does not contain, atau tidak sesuai dengan konten, atau custom filter.
Nah, misalnya custom ini jarang digunakan ya. Nah, jadi kita langsung aja text filter. Jadi kita tadi maunya dimulai dari huruf A. Jadi kita pilih begin with. Jadi dimulai dari huruf. Dimulai dengan. Nah, kita mau dimulai dari huruf A. Jadi kita klik A. Ya. Oke, nah bisa kita lihat bahwa di nama pegawai ini, di daftar pegawai yang muncul hanya nama yang dimulai dari huruf A. Itulah gunanya filter. Jadi filter ini memilah data mana yang ingin kita tampilkan. Gunanya untuk mempermudah dalam menganalisa data. Jadi kalau misalnya ribuan datanya, capek kita kan lihat sampai ribuan. Jadi kita pilih aja misalnya hurufnya huruf A namanya, atau jabatannya aja. Jadi itulah manfaatnya dari sort dan filter. Kalau sort tadi mengurutkan, dan filter untuk memilah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada komentar atau ada pertanyaan, silakan dibuat di kolom komen di bawah video ini. Mudah-mudahan saya usahakan saya jawab. Demikian, terima kasih.